Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hakim Tinggi selaku Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Bulukumba dan Sinjai, Ibu Panitra Pengganti selaku pendamping tim pengawasan, Ketua Pengadilan Agama Sinjai dan Bulukumba yang terhormat, Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dan Sinjai, pejabat struktural, pejabat kepaniteraan, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Bulukumba dan Sinjai yang sama kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama bertemu kembali dalam acara pembinaan dan pengawasan melalui telekonferensi. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami mohon maaf tadi dijadwalkan jam 9:30, jam 9, cuma terkendala teknis di PTA Pak karena ada pembinaan waktu hari Jumat. Jadi ruangannya dipindahkan, jadi baru kita bisa mulai jam 10:05 ini. Selanjutnya mungkin pertama dari kesekretariatan, khususnya bagian kepegawaian. Ada kabel duanya. Saya pakai ini. Ada kabel duanya. Bagaimana? Kedengaran Pak? Jelas suaranya? Mic di sini kan bisa bunyi. Gimana? Kedengaran? Tapi kan bisa bunyi. Kedengaran Pak? Ya, Jelas. iya. Atasnya kasih mic. Kedengaran Pak ya? Jelas Pak ya? Jelas. Dari kesekretariatan, kalau dari saya sendiri melihat hasil tindak lanjut bagian kesekretariatan baik PA Bulukumba dan Sinjai sudah menindaklanjuti dengan baik seluruh temuan, tapi mungkin karena kami tidak bisa mengecek secara langsung, kami juga tidak dikirimi bukti tindak lanjutnya. Jadi mungkin ke depan kalau laporan tindak lanjut ini dikirimi dengan evidennya Pak, baik seperti temuan-temuan ini. Mungkin pada hari ini saya cuma menyampaikan khusus untuk bagian kesekretariatan atau kepegawaian hal-hal yang harus diperhatikan kembali terkait bagian kepegawaian. Yang pertama, updating data Pak ya. Kemarin 2 minggu yang lalu kami melakukan monitoring dan virtual bersama Direktur Jenderal Wadilak, Ditjen Wadilak, dan ditindaklanjuti dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, surat minggu lalu Pak. Di situ mencantumkan agar mengupdate semua data kembali karena masih banyak temuan dari Wadilak Pak yang belum update datanya. Seperti data riwayat kesehatan, ini data sangat penting Pak, karena terkait dengan mutasi nanti ke depannya, data KP4, data SKP tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, dan data SKP tahun ini, tahun 2020. Data SKP ini menjadi salah satu poin penilaian di penilaian Wadilak Pak, penilaian triwulan. Masih banyak PA yang belum mengupdate Pak datanya, baik di SIKEP maupun ABS. Yang selanjutnya itu data hakim, pengangkatan hakim pertama kali Pak. Tolong diisi di ABS untuk bagian kepegawaian, kesekretariatan Pak Sekretaris, PA Sinjai, PA Bulukumba, dan nomor handphone yang aktif Pak. Selanjutnya ketentuan cuti. Ada surat sekma Pak yang baru ketentuan cuti untuk tahun ini karena belum keluar keputusan Presiden, maka cuti bersama yang 8 hari itu memotong cuti tahunan Pak. Jadi sembari menunggu Kepres, sementara untuk cuti tahun ini hanya 4 hari. Dan semoga Kepresnya keluar Pak. Tapi untuk sementara dibatasi dulu Pak 4 hari. Melihat dari tahun lalu itu Kepres keluar bulan Mei Pak. Jadi sekarang sudah bulan Juli, mungkin terkendala pandemi juga. Jadi sebaiknya dibatasi Pak 4 hari.
Dan untuk cuti kemarin kami dikirimi cuti dari PA Sinjai, cuti Pak Panitra. Perlu kami informasikan lagi untuk cuti yang delegasi wewenang ke KPTA cukup hakim dan wakil dan ketua Pak. Selebihnya cukup di ketua Pak. Ya, kami kemarin dikirimi cuti Pak Panitra Sinjai sampai di PTA Pak. Jadi melihat surat edaran Badilak, hakim, wakil, dan ketua saja Pak menjadi wewenang KPTA. Dan selanjutnya kami sampaikan untuk senantiasa mengupdate buku kendali pegawai cuti, karena ini kemarin yang rata-rata menjadi temuan Pak. Duk, dus, besetting, buku kendali, cuti pegawai, dan buku-buku kendali lainnya. Karena semua itu menjadi eviden juga di APM dan ZI juga Pak. Jadi senantiasa Pak diupdate, bukan hanya kalau ada penilaian APM atau ZI saja Pak. Dan dari bagian teknologi informasi, agar senantiasa mengupdate website tiap bulan, baik itu informasi perkara, informasi realisasi anggaran, dan sesuai dengan pedoman Badilak yang 46 poin itu Pak, harus senantiasa diupdate. Karena PTA akan mengadakan penilaian sewaktu-waktu Pak, tanpa diberitahu sebelumnya. Dan mungkin yang terakhir dari bagian kepegawaian, ada satu aplikasi khusus di bidang pegawaian yang dikeluarkan oleh Badilak, namanya Vision Pak, Ditbin Ganis. Mohon untuk, karena di situ semua proses izin belajar, pencantuman gelar diproses di situ, jadi tidak menerima lagi berkas manual. Di situ juga ada data-data ABS yang bisa diupdate, jadi mohon untuk dibuka, karena ini pesan dari Badilak Pak. Jadi semua sekarang sistem perizinan itu melalui aplikasi Pak. Vision, melalui aplikasi Vision. Selanjutnya mungkin sementara cukup dari bagian kesekretariatan, khususnya kepegawaian. Selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada Bapak Hakim Tinggi Pembina. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dan Ketua Pengadilan Agama Sinjai, yang terhormat seluruh hakim Pengadilan Agama Bulukumba dan Sinjai, serta pejabat struktural dan fungsional yang kami hormati. Sebagaimana apa yang telah dilakukan terdahulu, yaitu mengenai laporan, namun yang kami lihat semua sudah ditindaklanjuti. Hanya sedikit saja yang ingin mungkin saya sampaikan. Tadi masih saya lihat di laporan SIPP belum connect dengan aplikasi Ewako. Sinjai dengan Bulukumba masih kuning untuk tanggal 10 hari Jumat. Oleh karena itu kalau bisa setiap hari kita connect agar supaya tidak terlihat kuning. Kemudian mengenai SIPP, kami mengharapkan setiap panitera pengganti harus menginput penundaan sidang ke dalam SIPP dengan memakai akun panitera pengganti sendiri, agar supaya tidak terdapat kekeliruan yang seperti terdahulu. Jadi kami harapkan agar supaya dilaksanakan sebagaimana apa yang telah kami sampaikan terdahulu. Tapi saya pikir mungkin pada saat ini sudah tidak ada yang terjadi hal seperti itu lagi. Oleh karena itu, di dalam SIPP
kita harus menginput sesuai dengan porsi kita masing-masing. Mengenai pendaftaran perkara harus disesuaikan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Jadi kita tidak boleh terlalu lama mengenai mulai pendaftaran SKUM agar terisi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Mengenai perkara ekor dan litigasi, kami mengharapkan agar supaya semua kolom-kolom ekor dan litigasi itu terisi. Lalu penundaan sidang BAS harus terisi dan disesuaikan dengan berkas-berkas. Karena biasanya yang kami lihat penundaan sidang itu telah terisi namun di berkas perkara tidak disesuaikan. Oleh karena itu BAS semestinya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sidang dilanjutkan. Jadi agar supaya SIPP itu tidak kosong. Mengenai AC, kami mengharapkan juga di dalam SIPP setiap perkara yang telah berkekuatan hukum agar supaya AC-nya langsung diterbitkan. Mungkin hanya segitu yang kami dapat sampaikan karena laporan yang dahulu itu sudah ditindaklanjuti. Oleh karena itu, laporan selanjutnya agar supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang kami muliakan, Ibu dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai. Ada Pak Wakil ya? Serta dengan seluruh rekan-rekan yang ada di Pengadilan Agama Sinjai. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Bulukumba serta seluruh karyawati Pengadilan Agama Bulukumba. Puji dan syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bertatap muka melalui telekonferensi yang tentu hasilnya akan berbeda kalau andai kata kita bisa bertemu secara langsung. Namun demikian, kita berusaha untuk memaksimalkan pertemuan ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, kami dari tim menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena hasil pemeriksaan dan pembinaan yang kita lakukan baik di Pengadilan Agama Bulukumba maupun di Pengadilan Agama Sinjai temuan-temuannya telah ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, setelah saya baca, khususnya untuk Pengadilan Agama Bulukumba, sudah dilakukan tindak lanjut untuk hal-hal yang tertentu, akan tetapi masih ada dengan tindak lanjut itu kita masih berbeda pendapat sebenarnya. Bapak.
Jadi saya akan melihat untuk Pengadilan Agama Bulukumba, yaitu mengenai masalah administrasi persidangan. Bisa dibuka Pak, administrasi persidangan, administrasi perkara. Administrasi perkara. Administrasi perkara pada halaman 10, angka 3. Itu bisa dilihat untuk PA Bulukumba. Sesuai dengan temuan dikatakan bahwa kondisi perkara nomor 443. Pernyataan mediator bahwa mediasi tidak berhasil. Temuannya. Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal mana didasarkan pada pasal 32 ayat 1 huruf A. Perma nomor 1 tahun 2016 setelah dilakukan mediasi selama tenggang waktu 14 hari. Ini temuannya pada saat itu. Kemudian disampaikan bahwa kriteria pernyataan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan yang didasarkan pada pasal 32 ayat 1 huruf A setelah sampai pada batas waktu 30 hari. Itu satu. Setelah batas paling lama 30 hari termasuk waktu perpanjangan bila diperlukan. Itu kalau huruf A. Ternyata tindak lanjut dari bapak-bapak di Pengadilan Agama Bulukumba dikatakan bahwa dasar hukum mediasi yang menggunakan pasal 32 ayat 1 huruf A, Perma nomor 1 tahun 2016, diganti dengan pasal 32 ayat 1 huruf B. Diganti dengan pasal 32 ayat 1 huruf B. Kalau tadinya yang kita menjadi temuan itu adalah pasal 32 ayat 1 huruf A. Lalu kemudian diganti menjadi pasal 32 ayat 1 huruf B, SEMA nomor 1 tahun 2016. Di sini kalau diganti menjadi pasal 32 ayat 1 huruf B, maka persoalannya akan bertambah panjang. Temuannya akan bertambah banyak. Karena seharusnya kalau pasal 32 ayat 1 huruf B itu yang dijadikan sebagai alasan tidak beritikat baik, maka itu kaitannya dengan pasal 7 ayat 2. Pasal 7 ayat 2 ini adalah berakibat pada pasal 23. Di mana pasal 23 itu mengharuskan ada rekomendasi. Harus ada rekomendasi dari mediator tentang biaya mediasi. Nah, sementara itu tidak ada. Harus ada rekomendasi dari mediator tentang biaya mediasi dan besarnya, serta setelah itu hakim sebelum meneruskan pemeriksaan pokok perkara seharusnya membuat penetapan tentang pengenaan biaya mediasi. Jadi ini penggantiannya akan bertambah rumit jadinya kalau diganti dengan pasal 32 huruf B ayat 1 huruf B. Jadi ini nanti bisa dilihat ulang mengenai masalah tindak lanjutnya itu, kaitkan dengan pasal 32 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 2 dan pasal 23 serta pasal 22 dan pasal 23. Itu akan ketemu Pak hasilnya. Ini untuk Bulukumba ini. Karena sesungguhnya kegagalan sebuah mediasi itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama,
yaitu telah tercapai waktu maksimal 30 hari, tidak didapatkan kesepakatan. Yang kedua, tidak beritikat baik. Dan kalau pasal 32 huruf B, itu yang Bapak maksud adalah yang bersangkutan itu menghadiri mediasi tetapi tidak mengajukan resume atau tidak menanggapi resume. Itu pasal 32 huruf B. Dan yang kedua ada bahwa tidak menandatangani kesepakatan yang telah disepakati dalam perdamaian oleh kedua belah pihak tanpa alasan yang sah. Nah ini semua ini nanti dikenakan biaya mediasi, Pak. Itu saya kira Bapak dan Ibu Pengadilan Agama Bulukumba untuk dilihat ulang. Yang kedua, hal-hal yang tidak tertindaklanjuti, tidak ada temuan itu pada dasarnya begini. Temuan itu ada yang bisa ditindaklanjuti dengan membuat pertanggungjawaban seperti ini, tetapi ada juga yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan cara seperti ini. Taruhlah misalnya temuan mengenai masalah putusan. Putusan itu kan sudah tidak mungkin bisa dirubah. Dan hal-hal yang semacamnya yang tidak mungkin bisa dirubah. Oleh karena itu, kalau misalnya putusan yang menjadi temuan yang tidak bisa lagi dirubah, maka semestinya itu dilakukan semacam pengarahan. Atau mungkin lebih kalau semacam DDTK ya. Kemudian itu ada evidennya. Eviden itu nantilah yang dikirim ke pengadilan tinggi sebagai tindak lanjut dari temuan yang ada. Jadi ada lampiran eviden terhadap hal-hal yang tidak bisa dilanjuti dengan cara seperti ini. Bahwa telah dilakukan semacam pengarahan oleh pimpinan PA yang dibuatkan eviden bahwa sebagai satu bentuk tindak lanjut. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah hasil pemeriksaan dan pembinaan yang kita lakukan baik di Pengadilan Agama Bulukumba maupun di Pengadilan Agama Sinjai. Bapak dan Ibu sekalian, selain daripada itu, ada hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar ini berbangga hati setelah memperhatikan wawancara atau semacam interaktif ya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sinjai. Ini saya terinspirasi untuk menyampaikan ini karena saya merasa sangat bangga. Ketika saya menjadi ketua Pengadilan Agama dulu saya juga sering melakukan hal seperti itu. Cuma kalau nanti baik di Pengadilan Agama Bulukumba maupun Sinjai, kalau masih ada kesempatan seperti itu bisa dilaksanakan, itu jangan dilupakan pasal 52. Jangan dilupakan pasal 52 Undang-Undang Nomor 7, Pak. Itu sangat penting dalam keterkaitan bagaimana kedekatan kita dengan Pemda. Kalau yang dijelaskan oleh Ibu Ketua kemarin itu sudah cukup bagus, penyampainya juga sudah cukup bisa dipahami, namun sedikit saya sayangkan karena tidak sampai pada menyentuh pada pasal 52 itu. Dalam rangka menciptakan bagaimana pentingnya kita dengan Pemda. Bagaimana pentingnya kita dengan masyarakat yang berkaitan dengan masalah hukum. Jadi nanti Pak Ibu Ketua, Pak Wakil diperhatikan pasal 52 Pak kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosialisasi mengenai peradilan agama. Iya. Pasal 52 itu Pak. Siap, Pak. Usahakan lepaskan itu pengadilan agama dari pengertian agama. Memang kita itu berasal dari Departemen Agama. Tetapi kata agama di belakang pengadilan agama itu bukan menunjuk kantor agama, Pak.
tidak menunjuk pada kantor agama. Di mana masyarakat terkesan bahwa pengadilan agama itu sebagai kantor agama. Ketika dulu saya masih aktif mengajar, saya sampaikan dengan mahasiswa bahwa kalau pengadilan agama kalian mengatakan itu kantor agama, kalau pengadilan negeri apakah Anda juga akan mengatakan kantor negeri? Apalah artinya kalau dikatakan kantor negeri? Kan akan berubah maknanya. Sama halnya kalau pengadilan tata usaha negara dipisahkan dengan kata pengadilan lalu kantor tata usaha negara. Itu lain pengertiannya. Jadi pengertian pengadilan agama itu bukan menuju kepada kantornya, tetapi menuju pada hukum yang hidup di pengadilan agama itu. Itu yang dimaksud sebenarnya pengadilan agama. Pengadilan yang mengadili berdasarkan hukum agama. Yang dalam hal ini tentu agama Islam. Itu maksudnya. Jadi bukan kantor agama. Ini tolong nanti disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu, baik itu masyarakat pemerintah maupun masyarakat umum, agar supaya betul-betul bisa memahami eksistensi keberadaan peradilan agama itu sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Jadi tidak terkesan bahwa pengadilan agama itu seolah-olah kerjanya hanya menceraikan saja orang. Kalau saya mensosialisasikan seperti itu, saya katakan kepada mereka bahwa pengadilan negeri lebih banyak bercerai di sana daripada di pengadilan agama. Kenapa? Karena di pengadilan agama itu yang bercerai hanya yang beragama Islam. Kalau di pengadilan negeri semua agama masuk di situ untuk bercerai kalau dia mau cerai. Ini sebagai salah satu saya angkat jempol, kami di Pengadilan Tinggi Agama angkat jempol Pengadilan Agama Sinjai telah melakukan sosialisasi tentang pengadilan agama ini seharusnya dipahami oleh masyarakat. Yang sekarang ini masih banyak di antara masyarakat itu yang tidak paham betul dengan kantor agama, hampir tidak bisa membedakan antara kantor urusan agama dengan kantor pengadilan agama. Dulu ketika saya masih di Balikpapan, di pengadilan agama, karena kebetulan kantor pengadilan agama itu di Balikpapan Utara, orang bertanya, pengadilan agama di kecamatan mana? Kan agak lucu jadinya, karena pengadilan agama itu hanya satu di tingkat kabupaten. Kecuali di kampungnya Pak Ketua Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai, di sana ada 2 pengadilan agama, 1 kabupaten, yaitu di Nagara ya Pak ya. Ya Pak Wakil. Di 1 kabupaten Hulu Sungai Selatan itu ada 2 pengadilan agama, 1 kabupaten. Tapi sebenarnya pengadilan agama itu hanya 1 setiap kabupaten. Itu yang satu. Kami di Pengadilan Tinggi Agama Makassar ini merasa sangat berbangga dan mudah-mudahan kawan-kawan di PA lain bisa mengikuti seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, di masa pandemi corona sekarang ini, Bapak Bapak Ketua, Wakil Ketua dan rekan-rekan di Pengadilan Agama Bulukumba dan Sinjai, terutama sekali kita mulai, ini tidak sibuk kan Pak, Ibu? Bagaimana di sana? Ya Pak, sudah. Pengadilan Agama Sinjai sudah selesai 1 perkara disidangkan tadi. Oh iya. Jadi kemarin ada pertanyaan dari pengadilan agama yang lain, bagaimana cara pemanggilan? Apakah diperlukan haruskah ada tanda tangan kepada mereka yang dipanggil? Sementara ini kondisi kita sekarang ini harus menjaga jarak. Jadi perlu barangkali disampaikan dalam suasana seperti ini, pertama kita harus jawab bahwa pemanggilan itu pada dasarnya tidak dilakukan dengan surat. Pemanggilan kepada mereka yang dipanggil untuk sidang itu bukan dipanggil dengan surat. Makanya kalau bila dalam pengawasan ditemukan bahwa surat panggilan itu sudah temuan itu. Karena semestinya tertulis di situ relas panggilan, bukan surat panggilan. Karena orang dipanggil itu tidak dengan surat,
Berbeda halnya dengan di pengadilan tata usaha negara. Kalau di pengadilan tata usaha negara orang dipanggil dengan surat. Tetapi kalau di pengadilan, baik umum maupun pengadilan agama, itu bukan dipanggil dengan surat, tetapi dipanggil secara lisan. Jadi jurusita datang kepada yang dipanggil, jurusita datang kepada yang dipanggil dan memberitahukan maksud pemanggilan itu pada yang bersangkutan. Setelah itu baru dibuat berita acaranya. Kalau begitu prosesnya, berarti bahwa tanda tangan kepada yang dipanggil tidak merupakan suatu hal yang bisa membatalkan surat panggilan. Nah, tidak bisa membatalkan. Karena relas panggilan itu dibuat setelah orang itu dipanggil. Tetapi untuk lebih jelasnya barangkali, itu bisa dilihat di dalam pasal 717. Di dalam pasal 717 RPG. Itu bisa dilihat di situ. Kemudian mengenai masalah tenggang waktu. Ada kemarin berkas yang kita temukan terdapat penundaan disebabkan karena panggilan itu tidak sampai 3 hari. Tenggang waktunya tidak sampai 3 hari sudah masuk persidangan. Kemudian menunda karena dianggap panggilan itu tidak patut. Itu di tingkat pertama. Padahal orangnya sudah datang. Hal ini perlu barangkali kita pahami secara bersama bahwa kalau orangnya itu sudah datang, panggilannya tidak perlu dinilai lagi. Panggilannya tidak perlu dinilai. Apakah patut atau tidak itu tidak perlu nilai. Yang penting orangnya sudah hadir. Yang kedua, bisa saja sebenarnya tidak sampai 3 hari, kurang dari 3 hari, kalau dasarkan pada alasan yang penting. Misalnya ini ada hal yang sangat penting untuk segera diselesaikan, maka panggilan sidang boleh kurang dari 3 hari. Ini kalau ada hal-hal yang sangat mendesak. Itu yang perlu sekali dipahami barangkali kita bersama bahwa boleh lebih kurang dari 3 hari kalau memang ada hal-hal yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan. Tetapi yang terpenting tadi itu bahwa relas panggilan tidak perlu dinilai jika yang bersangkutan sudah datang. Dan yang kedua bahwa panggilan itu dilaksanakan secara lisan, kemudian relas panggilannya dibuat setelah itu, bukan dibuat pada saat menyampaikan itu. Jadi kalau ditanyakan bahwa relas panggilan itu dibuat kapan, berarti itu dibuat setelah panggilan dilakukan, Pak. Kemudian mengenai perkara yang dimediasi. Semua perkara perdata wajib dilakukan mediasi dengan ketentuan perkara perdata yang dikecualikan dalam mediasi wajib dapat dilakukan mediasi secara sukarela. Jadi ada pengecualian itu dalam pasal 4 untuk tidak dilakukan mediasi, tetapi itu mediasi wajib. Tetapi dapat dilakukan dengan mediasi sukarela. Syaratnya adalah mediasi sukarela itu atas permintaan kedua belah pihak. Itu sudah dapat dimediasi. Itu sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Kemudian juga ditemukan di dalam berkas banding itu sudah sampai pada tingkat pembuktian. Sampai pada tingkat pembuktian yang bersangkutan baru datang.
Pada sidang pertama misalnya penggugat datang, tergugat tidak datang. Sidang kedua penggugat datang, tergugat tidak datang. Sidang ketiga masuki pembuktian, barulah tergugatnya datang. Pada dasarnya mediasi itu yang wajib hanya sampai pada sidang kedua. Kalau sudah sampai pada tingkat pembuktian, itu tidak perlu lagi lakukan mediasi. Itu diperhatikan di pasal 17 ayat 1 dan 3. Jadi kaitkan antara di dalam pasal 17 antara ayat 1 dengan ayat 3. Maka di sana akan ditemukan bahwa mediasi itu hanya sampai maksimal pada sidang kedua. Jadi sidang apalagi kalau sudah masuki pokok perkara itu sudah tidak ada mediasi lagi. Yang ada hanyalah usaha untuk melakukan perdamaian di depan persidangan. Tetapi kalau yang bersangkutan minta untuk dimediasi, berdasarkan kesepakatan mereka itu dapat dilakukan mediasi secara sukarela. Kemudian hal yang berkaitan dengan perkara perdata yang tidak mediasi itu adalah perkara yang berkaitan dengan rekompensi. Ya, rekompensi tidak dimediasi, intervensi juga tidak dimediasi. Kemudian yang ketiga itu yang tidak dimediasi yang berkaitan dengan kita selain daripada gugatan pembatalan perkawinan adalah apabila perkara itu sudah dimediasi sebelum masuk ke pengadilan. Kalau ada mediasi dilakukan sebelum masuk pengadilan, apakah itu mediator terdaftar atau tidak, itu tidak perlu lagi dimediasi. Dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan itu memperlihatkan kegagalan tanda bukti telah gagal mediasi dan sertifikat mediatornya. Jadi itu tidak perlu juga dimediasi. Sekalipun pada sidang pertama itu datang dua-duanya, tapi tidak perlu lagi dilakukan mediasi. Karena sudah pernah dimediasi di luar persidangan dan itu gagal. Gagal mediasi. Hal yang serupa juga, kalau mediasi berhasil, sesuai dengan pasal 25 itu, misalnya mediasi berhasil, tetapi yang dimediasikan itu tidak terbatas pada apa yang terdapat dalam posita dan petitum gugatan. Artinya ada persoalan baru yang dimediasikan ketika itu, tidak masuk di dalam posita dan petitum gugatan. Tetapi berhasil dalam mediasi. Itu nanti caranya adalah bahwa penggugat itu harus menambah gugatannya terhadap hal yang berhasil dimediasikan di luar posita dan petitum tadi. Jangan tidak dimasukkan ke dalam gugatan, karena kalau tidak masuk dalam gugatan itu tidak terkait lagi. Tidak terkait lagi dengan perkara yang sedang dimediasi. Jadi semestinya pada prinsipnya bahwa mediasi itu tidak dibatasi apa yang terdapat di dalam posita dan petitum. Misalnya gugatan mengenai masalah perceraian saja. Kemudian pemeliharaan anak, tapi dia tidak menggugat mengenai masalah harta. Tetapi pada saat dilakukan mediasi, dia juga memediasi memasukkan masalah harta dan dimediasi dan berhasil mendapat kesepakatan penyelesaian mengenai masalah harta. Maka penggugat harus merubah gugatannya memasukkan harta itu ke dalam gugatan. Kemarin ada sebenarnya pengadilan yang berhasil mediasi, kemudian ternyata dengan perkara yang lain dia ingkar terhadap mediasi itu, lalu mengajukan pembatalan
hasil kesepakatan itu. Lalu kemudian di PA itu menolak kesepakatan itu. Setelah itu dia banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi melihat bahwa ternyata orang ini memang ada melakukan mediasi di luar posita dan petitun gugatan. Tetapi setelah kita periksa di dalam perubahan surat gugat itu tidak ada. Sehingga dengan demikian seharusnya tidak terakomodir apa yang dicapai dalam mediasi itu dalam surat gugatannya. Jadi pesan saya, tolong diingat, karena kita bisa saja lupa, kalau memang ada perkembangan mediasi terhadap persoalan yang lain di luar persidangan, di luar surat gugat, maka penggugat harus merubah surat gugatannya dan memasukkan hasil perdamaian ke dalam gugatan itu sebagai dalam bentuk gugatan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya kira untuk sementara begitu yang bisa kita sampaikan, karena saya pikir hal-hal yang lain sama sajalah kita ini. Sama saja, sana udah paham, sangat paham. Ini kebetulan sekali ini ditemukan di dalam perkara-perkara banding. Oleh karena itu saya berusaha untuk menyampaikan ini. Semoga benar-benar menjadikan mediasi itu sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar memutuskan perkara. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, baik di Pengadilan Agama Bulukumba maupun di Pengadilan Agama Sinjai. Dan kalau ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan, bisa disampaikan. Dan kalau kami tidak bisa menjawab atau tidak sempat menjawab karena kita ada waktu setelah ini akan ada lagi ujian dari teman-teman yang ditunjuk dari Badilak dan dari mana itu? Ladlitbang, maka akan kami jawab belakangan setelah kami berkonsultasi dengan teman-teman yang lebih paham. Demikian saya kira, dan saya kembalikan kepada Pak Silmi. Demikian tadi penyampaian dari Ketua Tim, Bapak Hakim Tinggi. Bapak Ibu mungkin dibuka sesi tanya jawab untuk maksimal 3 pertanyaan Pak, 1 PA. Disilahkan dimulai dari PA Sinjai mungkin yang lebih siap. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati, yang mulia Bapak Hakim Tinggi Pengawas Bidang, para Ketua PA Bulukumba dan Wakil, dan para tim pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Yang ingin pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Yang Mulia atas apa yang telah kami lakukan dalam rangka publikasi pembangunan zona integritas di televisi lokal pemerintah daerah Sinjai. Kemudian kami sampaikan bahwa insya Allah harapan dari Yang Mulia Bapak Pengawas tadi mengenai memperkenalkan kewenangan-kewenangan PA kepada publik secara lengkap akan kami lakukan pada bulan berikutnya, karena Pengadilan Agama Sinjai telah melakukan MOU dan salah satu MOU-nya adalah
pembahasan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia, saya ingin menanggapi masalah perubahan gugatan yang terakhir disampaikan. Ini memang sering terjadi. Kadang-kadang dalam mediasi itu ikut dibicarakan hal-hal yang tidak tertuang dalam gugatan. Misalnya ini diangkat oleh tergugat maupun tergugat masalah-masalah harta yang sebenarnya di dalam gugatan hanya membicarakan masalah perceraian dan alasan perceraian, tetapi kemudian dalam mediasi berkembang ke arah rekonvensi atau meminta pihak tergugat maupun tergugat tentang akibat dari perceraian itu sehingga nanti diselesaikan dalam mediasi itu. Nah, kaitannya tadi dengan solusi yang disampaikan oleh Yang Mulia bahwa dituangkan di dalam gugatan dengan melakukan perubahan. Nah, apakah bentuk perubahan itu dilakukan di berita acara saja, dituangkan dalam berita acara terdapat kesepakatan dalam mediasi tentang gugatan hal-hal yang tidak tertuang dalam gugatan, atau perubahan gugatan itu dilakukan dengan cara merubah secara keseluruhan atau mengganti gugatan yang semula diajukan lalu diperbaiki kemudian diserahkan seakan-akan itu perubahan gugatan itu ada pada saat diajukannya itu gugatan. Kemudian yang kedua, bagaimana seandainya misalnya pada sidang kedua itu pihak tergugat tidak datang karena perubahan gugatan ini kan harus sepengetahuan penggugat. Salah satu syarat formal saya lihat terkait perubahan gugatan harus ada persetujuan pihak tergugat. Nah, kadang-kadang pada beberapa perkara yang dimediasi itu pihak tergugat pada sidang selanjutnya setelah menghadiri acara mediasi, pihak tergugat tidak hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya. Padahal sudah dibuat kesepakatan. Nah, bagaimana tentang perubahan tadi? Apa tidak perlu meminta persetujuan pihak tergugat pada sidang kedua? Saya kira itu Pak. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua. Bahwa pada dasarnya perubahan gugatan itu harus ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan. Konsekuensi dari terjadinya perdamaian itu sebuah kesepakatan sebenarnya. Konsekuensi dari kesepakatan perdamaian itu, perubahan gugatan itu, persetujuan itu adalah merupakan konsekuensi dari adanya kesepakatan. Oleh karena itu, kalau sudah ada kesepakatan, ini kan diselesaikan secara damai. Tetapi kita tidak bisa mengakomodir di dalam putusan kalau diminta untuk diikat dengan putusan itu kesepakatan, manakala tidak masuk ke dalam gugatan yang diajukan. Itu tidak bisa. Jadi kalau ditanyakan bahwa apakah harus ada kesepakatan dari tergugat untuk merubah gugatan itu, di sini saya katakan bahwa kesepakatan itu untuk berdamai merupakan sebuah kesepakatan untuk melakukan perubahan terhadap gugatan. Jadi tidak perlu lagi ada masalah karena kalau menginginkan nanti untuk diikat dalam putusan, maka harus masuk ke dalam putusan itu. Itu barangkali bisa lebih dicermati nanti Ibu Ketua Pengadilan Agama Sinjai. Kita sama-sama mencoba untuk melihat kembali pasal 25 dari Perma nomor 1 itu.
pasal 25 kalau tidak salah ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi kalau terjadi kesepakatan hal yang tidak masuk dalam gugatan diselesaikan secara damai, kalau menginginkan kesepakatan perdamaian itu diikat dalam putusan, maka dia harus melakukan perubahan terhadap gugatan. Dan perubahan gugatan itu pada dasarnya harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan adanya persetujuan melakukan kesepakatan untuk berdamai, berarti ada kesepakatan untuk melakukan perubahan terhadap gugatan yang ada. Saya kira demikian Ibu Ketua. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari PA Bulukumba. Mungkin ada pertanyaan Pak. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama terkait tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia tentang laporan mediasi yang masih kita malah pakai pasal 32 huruf B, dan ini implementasinya semakin panjang pertanggungjawabannya. Jadi ini mungkin tapi dari Yang Mulia Hakim Tinggi Pengawas masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi kembali. Jadi untuk selanjutnya hal ini mungkin kita akan diskusikan kembali dengan rekan-rekan hakim, Pak. Yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi terkait mungkin ini juga terkait yang disampaikan dari Sinjai tentang perubahan gugatan tadi itu. Mungkin bisa, jadi kita juga mohon pencerahan. Jadi begini Pak, terkait perubahan gugatan yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi pada dasarnya adalah perlu kesepakatan, tapi mungkin ada asas juga bahwa perubahan gugatan tidak bisa menambah petitum yang baru, mungkin itu. Jadi kami sementara ini Pak, untuk praktek yang ada di sini, kalaupun ada kesepakatan terkait hal yang tidak masuk dalam gugatan awal, tergugat dalam rekonvensinya, karena perceraiannya kan tetap berlanjut. Umpama ini dalam cerai terus ada rekonvensi, mestinya dalam mediasi muncul adanya mahar yang belum diberikan. Dalam mediasi ada titik temu bahwa mahar disepakati akan diberikan, sehingga dalam laporan mediasi itu ada mahar telah disampaikan. Ini dalam praktek kami di sini termohon dalam jawabannya mohon secara rekonvensi agar kesepakatan terkait hasil mediasi itu dalam rekonvensinya dimasukkan dalam putusan. Ini bagaimana Yang Mulia, apa memang harus kembali kepada tadi itu perubahan gugatan awal, tapi dalam praktek kami di sini dimasukkan dalam rekonvensi yang isinya mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam putusan. Mungkin itu, nanti kalau ada tambahan biar dari teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pasal 4 mediasi itu hal yang tidak bisa dimediasi adalah rekompensi ya. Rekompensi dan intervensi itu tidak bisa dimediasi. Bagaimana kalau di dalam acara mediasi itu, termasuk rekompensi juga itu dibicarakan dan berhasil mendapatkan kesepakatan. Ya.
berhasil mendapatkan kesepakatan. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa terhadap rekompensi, intervensi dan perkara yang sudah dimediasikan, ya, sebelum perkara itu didaftar ke pengadilan, itu masih memungkinkan untuk dilakukan mediasi secara sukarela. Artinya bahwa kedua belah pihak menghendaki untuk meminta kepada hakim, menghendaki agar supaya itu juga dilakukan mediasi. Sehingga terbuka kemungkinan untuk melakukan mediasi terhadap intervensi, rekompensi, dan perkara yang sudah dimediasi sebelum perkara itu masuk ke pengadilan. Di situ terbukanya. Itu diatur di dalam pasal 36 kalau tidak salah. Pasal 36 Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, yang saya maksudkan tadi ini bukan dalam bentuk rekompensi. Kalau bukan dalam bentuk rekompensi, tapi muncul pada saat mediasi, seperti saya contohkan gugatannya hanya gugatan perceraian dan pemeliharaan anak, tetapi pada saat dilakukan mediasi, ada pihak, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat yang menghendaki agar supaya juga dilakukan mediasi terhadap harta bersama. Kalau ini berhasil di dalam mediasinya, juga disepakati mengenai harta bersama, maka harta bersama inilah dimasukkan ke dalam gugatan. Kalau rekompensi tadi tidak, karena sudah ada di dalam gugatan rekompensi. Tetapi kalau yang muncul tidak ada dalam gugatan kompensi, tidak ada dalam rekompensi untuk mediasi sukarela, maka itu dilakukan perubahan gugatan. Dilakukan perubahan gugatan sebagai konsekuensi persetujuan dari konsekuensi adanya kesepakatan tadi. Kalau yang itu. Jadi ada dua muncul. Saya tidak sempat mengcover masalah yang ditanyakan oleh Pak Wakil Ketua PA Bulukumba, tapi terima kasih Pak ini menyampaikan itu yang saya tadi agak lupa menyampaikan bahwa bagaimana kalau rekompensi atau intervensi atau gugatan yang sudah dimediasi sebelum masuk di pengadilan, lalu kemudian juga ingin terjadi kesepakatan, maka itu dimasukkan saja ke dalam mediasi secara sukarela. Jadi sehingga dengan demikian memungkinkan untuk dapat dikuatkan di dalam putusan. Saya kira demikian Pak Wakil Ketua PA Bulukumba, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu dari Pengadilan Agama Sinjai dan Bulukumba. Sudah cukup, Pak. Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi? Masih ada Ibu. Silahkan, Bu Ketua. Yang saya ingin tanyakan masalah prestasi kinerja. Mungkin ini berkaitan dengan kepenetraan maupun kesekretariatan. Penilaian Badilak tentang prestasi kinerja Satker. Ya. Jadi ada 16 yang dijadikan bahan penilaian oleh Badilak mengenai prestasi Satker. Jadi salah satunya adalah masalah SKP, kemudian website. Jadi Pengadilan Agama Sinjai sampai saat ini prestasi kinerja untuk SKP, kalau tidak salah 2,5 ya, Bakir. Sekarang 2,5 kalau tidak salah. Jadi kami sebenarnya di sini bingung. Tolak ukur
atau indikator untuk melakukan penilaian pada SKP itu apa? Karena dari tahun 2019 kami sudah mengupload SKP-nya, sasaran kinerjanya dari teman-teman di Pengadilan Agama Sinjai, kemudian capaiannya juga sudah diupload. Kalau dulu penguploadan sasaran capaiannya itu kami lakukan sekali setahun, yaitu pada bulan Desember dalam tahun berjalan. Kemudian untuk tahun 2020 ini kami sudah mulai melakukan penguploadan capaian SKP, melakukan penilaian capaian SKP itu tiap bulan. Nah, kemudian tolak ukur sebenarnya yang dijadikan untuk menilai SKP itu apa? Lalu kami ingin supaya paling tidak PTA bisa menunjukkan kenapa misalnya hasil yang diperoleh atau oleh Satker itu tidak maksimal. Karena maksimal nilai saya lihat itu adalah 5%. Apa kekurangan Satker sampai tidak bisa mencapai nilai maksimal? Kami juga mau melakukan perubahan. Kami juga ingin menaikkan atau mendongkrak nilai menjadi nilai maksimal, tetapi kita tidak tahu, kami tidak tahu apa kekurangan SKP kami misalnya. Tidak bisa kita melakukan perubahan kalau kita tidak tahu apa yang kita mau rubah. Jadi tolong juga ini mungkin tepatnya karena ini bagian pengawasan, tunjukkan kepada kami di mana letak kekurangan kami yang harus kami perbaiki. Itu pertama pada SKP. Yang kedua pada website. Kami juga Pengadilan Agama Sinjai, alhamdulillah website kami sekarang nilainya kalau tidak salah 4,5 ya. 4,5 dari nilai di bawahnya sebelumnya. Jadi ini sudah ada perubahan untuk website. Tetapi kami juga ingin ditunjukkan, karena kami tentu ingin, semua Satker ingin meningkatkan nilainya secara maksimal. Kami ingin ditunjukkan apa kekurangan kami. Misalnya website kami di mana letak kekurangannya supaya kita bisa mendongkrak nilainya. Kita mau melakukan perubahan, Pak. Terus terang semua Satker pasti ingin melakukan apa saja untuk meningkatkan kinerja Satkernya. Cuma mungkin dia tidak tahu di mana letak kekurangannya. Salah satunya kami PA Sinjai, kami tidak tahu ya apa lagi yang kami harus lakukan untuk memaksimalkan nilai kami. Ya. Dan beberapa item lain dari 16 item yang menjadi penilaian Badilak, tolonglah PTA misalnya melakukan menunjukkan satu persatu di mana letak kekurangan kami supaya kami bisa melakukan perubahan. Dan karena kalau Satker di wilayah PTA Makassar bisa menaikkan semua secara maksimal nilainya, maka yang bangga tentunya juga adalah PTA Makassar, khususnya yang Satkernya tentunya. Jadi ini sekedar usulan yang mungkin usulan yang sangat signifikan bagi kami, karena penilaian prestasi kinerja itu adalah hal yang sangat menjadi perhatian oleh Badilak dan momok bagi Satker kalau prestasi kinerjanya tidak maksimal. Dan ini ya, dan saya kira kalau semua Satker sudah meningkatkan prestasinya, kinerjanya, itu bukan lagi yang dilihat berapa sih, siapa sih peringkat nomor 1 atau nomor 2, tetapi akan dinilai bahwa Satker di seluruh wilayah PTA Makassar kinerjanya semuanya baik, 100%. Bukan lagi dikasih peringkat 1, 2, 3, tapi secara keseluruhan adalah bahwa semua kinerjanya sudah menunjukkan nilai maksimal. Saya kira itu adalah salah satu jalan untuk memajukan Satker di wilayah PTA Makassar. Saya kira ini Pak usulan saya dari Pengadilan Agama Sinjai, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu menjawab terkait penilaian triwulan. Yang pertama pertanyaan dari Ibu itu SKP Bu ya.
Di penilaian triwulan ini di setiap surat Badilak melampirkan sistem penilaian dan hasil penilaian. Sistem penilaian Bu bisa dilihat di situ di lampiran 2, ada di halaman 3 khusus SKP, dan selebihnya menjelaskan nilai-nilai yang lain Bu. Saya jelaskan khusus SKP, sasaran kinerja pegawai itu yang dinilai yang tahun lalu Ibu beserta PPK-nya sampai ke pengukurannya, dan yang tahun berjalan. Sempat kemarin juga Pak Bakir dari PA Sinjai menanyakan, saya sudah jawab Bu. Memang waktu itu saya lihat SKP untuk tahun berjalan belum diupload Bu di ABS untuk tahun 2020. Mungkin sekarang sudah, kami belum cek lagi. Intinya SKP tahun lalu dan SKP tahun berjalan Bu untuk penilaian SKP ini. Bisa dilihat di lampiran 2 sistem penilaiannya. Untuk website sendiri, memang PTA 2 tahun terakhir ini cuma menilai di akhir tahun saja Ibu, karena banyaknya juga pekerjaan di sini dan kurangnya staf di IT. Tapi insya Allah setiap triwulan, setiap keluar nilai penilaian akan kami nilai per triwulan khusus untuk website. Dan untuk poin-poinnya sendiri Bu sudah jelas dari beberapa tahun yang lalu. Ada 46 poin untuk penilaian website, khususnya untuk penilaian Badilak. Kami juga sudah bagikan dari tahun lalu. Mungkin untuk penilaian PTA akan kami usahakan untuk penilaian triwulan. Dan untuk sistem penilaian yang lain Bu mungkin bisa dilihat di lampiran 2 di surat Badilak. Kalau masih ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan di PTA. Kami juga mengharapkan Bu untuk PA-PA supaya bisa paling tidak masuk 10 besar untuk semua satker di PTA, baik kelas 1A, kelas 1B, dan kelas 2 Bu. Boleh tahu Sinjai urutan berapa Bu? Saya di penilaian terakhir. Kalau PA Bulukumba urutan 25 nasional ini. ABS untuk PA Bulukumba. ABS sikap sudah maksimal, SKP tinggal 0,10. PA Sinjai berapa Bu ya? Kelihatan di sini. Mungkin di bawah-bawah Bu ya. Urutan berapa Bu? Untuk penilaian triwulan 1. Pak Sekretaris mungkin tahu. Saya enggak dapat. Intinya setiap penilaian ada di sistem penilaiannya Bu di lampiran 2 untuk SKP yang tadi ditanyakan, SKP tahun lalu beserta PPK dan SKP tahun berjalan. Mungkin sementara itu Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau dicukupkan? Terima kasih, cukup. Baiklah, mungkin dari BO. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, baik di Pengadilan Agama Bulukumba maupun di Pengadilan Agama Sinjai, saya menyampaikan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama dalam acara ini maupun sebelumnya. Dan untuk selanjutnya mari kita sama-sama menutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.